Video gelondongan kayu terbawa banjir di sejumlah wilayah di Sumatera Utara termasuk Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, dan Kota Sibolga. Dirjen Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho mengatakan dugaan sementara gelondongan kayu yang terbawa banjir diduga bekas tebangan yang lapuk. Namun hal tersebut perlu pemeriksaan lebih lanjut. Dwi Januanto juga menyebut tidak menutup kemungkinan gelondongan kayu tersebut merupakan hasil pencurian kayu ilegal. Nah, di area penebangan yang kita deteksi dari pihak itu di APR, memang secara mekanisme untuk kayu-kayu yang tumbuh alami itu mengikuti regulasi kehutanan, dalam hal ini adalah SIPU, Sistem Informasi Penataan Hasil Hutan. Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut banjir Sumatera menjadi momentum pemerintah untuk menindak tegas pelaku pembalakan liar dan pelanggaran perubahan guna lahan. Sementara itu, terkait video kayu yang terbawa banjir, sejumlah warganet mengaitkan kayu-kayu tersebut dengan fenomena deforestasi di wilayah Sumatera yang berdampak banjir dan longsor dalam beberapa waktu terakhir. Tim Liputan iNews melaporkan. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Aceh tak hanya dirasakan oleh manusia, namun juga menewaskan seekor gajah Sumatera. Gajah jantan tersebut diketahui warga pada hari Jumat pagi pasca banjir besar yang melanda kawasan tersebut dan lokasi bangkai sudah ditandai garis polisi. Lokasi penemuan bangkai gajah tersebut berada di daerah terisolir pasca banjir bandang luapan Sungai Meredu yang hanya bisa diakses hanya berjalan kaki selama 2 jam dengan medan yang sulit. Antrean kendaraan mengular hingga berkilo-kilometer di sejumlah SPBU yang ada di Kota Medan. Pengendara terpaksa menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan bahan bakar minyak untuk kendaraan mereka. Antrean panjang ini terjadi sejak beberapa hari terakhir pasca banjir yang melanda Kota Medan dan mengakibatkan terganggunya distribusi BBM di sejumlah titik. Sejumlah pengendara mengaku tidak memiliki pilihan lain karena sebagian SPBU masih mengalami keterbatasan pasokan BBM. Polisi juga mengamankan sejumlah SPBU dan mengimbau masyarakat agar tidak panik karena stok BBM di Kota Medan dalam keadaan aman dan terkendali. Warga berharap pemerintah dan pihak terkait segera mengatasi kelangkaan BBM agar aktivitas masyarakat dapat kembali normal. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Evakuasi jenazah yang ke-8 insyaallah. Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara termasuk wilayah yang cukup parah terdampak akibat banjir bandang. Banjir bandang yang menerjang Pondok Pesantren Badrul Ulum di Desa Lawe, Penanggalan, Kecamatan Ketambe sebanyak 26 korban dilaporkan hilang, 10 orang ditemukan meninggal dunia, 10 orang selamat, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. BPBD dan tim SAR gabungan TNI Polri terus melakukan pendataan dan pencarian warga yang belum ditemukan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara terus berupaya menerjunkan petugas ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau akibat diterjang banjir bandang yang memutus akses jalan hingga membuat sejumlah warga terisolir. Hingga hari ini proses pencarian masih berlangsung, setiap korban yang ditemukan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna iNews melaporkan. Warga di 3 desa di Kecamatan Butong, Ateh, Banggalang, Kabupaten Nagan Raya, Aceh hanya bisa menangis usai kehilangan tempat tinggalnya yang terbawa arus banjir bandang.
Camat Betong Ateh Banggalang, Zulkifli mengaku situasi di Betong Ateh sangat mencekam 4 hari sejak banjir melanda kawasan itu. Untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terisolir, tim SAR gabungan mengakali pengiriman logistik makanan dengan skema Flying Fox menggunakan tali. Sementara akibat banjir bandang yang melanda, sejumlah jembatan yang menjadi akses jalan utama penghubung antar kecamatan di Kabupaten Aceh Tenggara terputus. Akibatnya sejumlah desa terisolir karena akses jalan utama satu-satunya terputus. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara bergerak cepat berusaha membuka akses jalan dengan menerjunkan petugas ke lokasi dan menurunkan beberapa alat berat. Banjir Aceh Tenggara pada 27 November 2025 menjadi banjir terparah sejak 25 tahun terakhir. Hujan lebat yang tak henti selama sepekan menyebabkan banjir besar melanda Aceh Tenggara. Sebanyak 98 desa dari 16 kecamatan terdampak dengan laporan kerusakan fasilitas umum serta terganggunya akses jalan utama dan transportasi serta komunikasi. Dari Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tenggara Aceh, tim liputan Anyus melaporkan. Tim gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi jenazah korban banjir bandang di Nagari Salareh, Ayah Timur, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Penemuan jenazah ini total menambah jumlah korban meninggal menjadi 87 orang, sementara 76 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas membutuhkan alat berat membersihkan material longsor dan mempercepat evakuasi korban yang diduga masih tertimbun dalam jumlah ratusan. Dan yang sekarang ini masih berkumpul dan area sudah luas. Kemudian yang kedua, untuk pencarian kemungkinan besar akan berlanjut sampai tidak ada laporan ada orang hilang. Dampak dari banjir ini lebih dari 4.000 warga terpaksa mengungsi. Sebanyak 23 orang luka-luka dan dirawat di RSUD Lubuk Basung. Kerusakan pun terjadi di hampir seluruh sektor, mulai dari 49 rumah rusak berat, 26 rusak sedang, 468 rusak ringan, 4 jembatan terdampak, hingga 2.801 meter luas jalan tergerus. Total kerugian sementara diperkirakan mencapai 123 miliar rupiah. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Anyus melaporkan. Petugas gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang yang menerjang Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tidak hanya di lokasi bencana, petugas memperluas lokasi pencarian hingga ke aliran sungai dan menemukan jenazah korban di areal perkebunan sawit yang berjarak 7 km dari lokasi banjir bandang. Hingga Minggu siang, Puskesmas Batang Toru telah menerima 40 jenazah korban dan merawat 186 korban luka ringan dan luka serius. Saat ini petugas di lapangan masih terus berusaha membuka akses jalan yang tertutup bongkahan kayu dan lumpur agar mempercepat proses pencarian korban yang masih dinyatakan hilang. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, Anyus melaporkan.